dengan terbitnya Permen Pan RB itu mereka semakin gelisah karena tidak ada jaminan bahwa akan diprioritaskan 193.000 itu. Nah, kemudian Pemda kemarin masih tidak yakin dengan anggaran yang ada karena meskipun disebut ada earmarking atau apa segala macam, tetapi sekdanya kemarin hadir dan kalau harus mengalokasikan sesuai dengan formasi yang ada tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana ada beberapa informasi terkait dengan adanya Permen RB yang sudah terbit, dan itu memunculkan sedikit permasalahan yang telah dikemukakan atau diusulkan oleh salah satu anggota DPR, Komisi 10 DPR RI, Pak Abdul Fikri ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebelumnya kami informasikan ini langsung dari Instagramnya Ibu Nunuk Suryani, bahwasanya untuk layanan helpdesk seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 kini telah dibuka ya. Ibu Nunuk menyampaikan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang seleksi ASN P3K Guru tahun 2022, silakan kontak sesuai file tersebut. Salam hangat. Itu pesan dari Ibu Nunuk Suryani. Nah, di sini terpampang jelas layanan helpdesk bagi teman-teman guru honorer yang ingin menanyakan lebih lanjut atau lebih detail ya. Kemendikbudristek dengan layanan helpdesk ini menyediakan untuk teman-teman agar lebih interaktif ya. Mudah-mudahan saja bisa menjawab keraguan ataupun pertanyaan dari teman-teman guru honorer. Di antaranya adalah Protes 1, Protes 2, juga Protes 3, dan juga ada pelamar umum. Yang pertama ada call center. Di sini untuk call center 1/500 997 ya. Untuk di Telegram telegram.me gtk_kemendikbudristek.bot_bot ya. Untuk portal bantuan di guru-ppk.kemdikbud.go.id di layanan kontak ya. Dan ini adalah layanan helpdesk resmi ya, seleksi ASN P3K tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Setelahnya ada informasi juga, sebagaimana yang kita ketahui di hari kemarin ada raker bersama Kemendikbudristek ya, Mas Nadiem Makarim bersama Komisi 10 DPR RI. Di antaranya ada beberapa poin penting tentang perkembangan untuk seleksi P3K 2022, menindaklanjuti dengan terbitnya Permen RB nomor 20 tahun 2022 ini. Ada informasi dari Pak Abdul Fikri ya. Langsung saja ke videonya, selamat menyaksikan. Kemarin saya mestinya bersama Pak Jumeri di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, dan ternyata ada beberapa di grup-grup itu bahwa P3K masih P3K yang lolos passing grade tetapi belum ada formasi. Dengan terbitnya Permen Pan RB itu mereka semakin gelisah karena tidak ada jaminan bahwa akan diprioritaskan 193.000 itu. Nah, kemudian Pemda kemarin masih tidak yakin dengan anggaran yang ada karena meskipun disebut ada earmarking atau apa segala macam, tetapi sekdanya kemarin hadir dan kalau harus mengalokasikan sesuai dengan formasi yang ada tidak mungkin, sehingga mereka mengajukan
formasi sesuai dengan analisa keuangan daerah. Ini saya kira perlu komunikasi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Jadi ini karena amanat saya harus sampaikan, mungkin perlu dimasukkan di situ. Jadi terutama yang ini, yang sudah lolos passing grade dan belum ada formasi. Kemudian yang kedua, yang 400.000 lebih, ini juga minta diperhatikan karena mereka banyak juga yang sudah mengabdi 10 tahun lebih, tapi memang tadi istilahnya Prof. Zainuddin Maliki bahwa mereka tidak lolos itu karena banyak beberapa faktor, tetapi faktanya mereka masih mengajar, artinya tidak lolos P3K, tetapi tetap saja mereka masih digunakan. Nah, sehingga saya kira perlu ada penilaian tersendiri pada 400.000 yang belum lolos. Kemudian yang terakhir, hari ini di tengah raker-raker yang sampai malam ini, itu tadi masih ada, nggak tahu, mungkin ada yang hadir atau mungkin secara menyaksikan di YouTube, mungkin di live streaming acara ini, tenaga kependidikan Pak Iwan Syahril yang dulu waktu di sini 2021 akan didata, 2022 ada kemungkinan mau direkrut, tetapi faktanya sampai sekarang belum ada kabar. Itu tenaga kependidikan semuanya, yang sering berbondong-bondong itu penjaga sekolah sama operator. Jadi ada rinciannya sebetulnya, termasuk operator minta standar pendidikannya juga terlalu tinggi, karena faktanya banyak juga operator dapodik itu lulusan SMA mampu untuk mengerjakannya. Nah, sehingga itu rinciannya, tetapi yang diminta adalah bahwa dibuka formasi untuk tenaga pendidikan. Tapi sampai sekarang dirjennya namanya GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Tetapi sampai sekarang masih diperhatikan hanya guru, tenaga kependidikan masih belum. Jadi karena ini amanat, saya sampaikan, dan itu tolong kalau bisa masuk ke lab, termasuk pustakawan, laboran, kemudian tenaga tata usaha, dan seterusnya. Kalau yang di SMP ke atas, tapi kalau yang di SD kan tidak ada. SD adanya operator. Jadi Bu Mbak ini mungkin masuk situ karena itu amanat. Terima kasih Bu Ketua. Nah itu ya teman-teman, salah satu usulan yang terbaik dari Fadlul Fikri Fakih sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai PKS, bahwasanya beliau mengusulkan untuk formasi tenaga kependidikan ya, karena ini tenaga kependidikan ini jantungnya sekolah, diantaranya adalah ada operator sekolah kalau di SD, SMP, dan juga SMA sama ya, dan ada juga penjaga sekolah, dan juga teman-teman untuk mengakomodir tenaga honorer K2, karena banyak sekali tenaga honorer K2 di instansi pemerintah maupun juga sekolah ya, yang sampai saat ini beliau bukan hanya guru ya, tetapi tenaga kependidikan juga itu belum terakomodir seperti yang dijelaskan oleh Pak Abdul Fikri Fakih. Semoga saja dengan adanya Permenpan RB tahun 2022 ini, semoga ada lagi Permenpan RB tentang pengadaan jabatan struktural untuk tenaga kependidikan maupun juga instansi honorer yang ada di pemerintah daerah. Semoga teman-teman guru honorer maupun juga tenaga kependidikan bisa diangkat ASN P3K di tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin beritanya dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.